Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini merupakan waktu-waktu yang sangat mulia. Kita disunnahkan memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. InsyaAllah pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita masih membahas tafsir surah Al-Lail. Sampai ayat yang mana? Wa inna lana lal-akhirata wal ula. Sekarang kita masuk ke ayat fa anzartukum naran talazza. Naam. Qala Allah Ta'ala fa anzartukum naran talazza. Fa anzartukum, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kum, kepada kalian, naran, tentang api, talazza, yang menyala-nyala. Jadi anzartukum artinya memberikan ancaman, ya, menakutkan, memberikan, mengancam. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada manusia, ya, tentang di akhirat ada namanya api neraka. Talazza artinya menyala-nyala itu api. Apinya jangan pernah kita samakan dengan api dunia. Api yang ada di dunia yang kita rasakan panasnya itu hanya berapa persen daripada api di neraka jahanam. Sering saya sebutkan ayatnya tentang gambaran panasnya itu api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Itu kalau manusia direndamkan di dalam api neraka, seketika itu
kulitnya hancur, meleleh seketika. Ya. Bahkan pernah kita sebutkan dalam suatu riwayat, siksaan yang paling ringan di neraka adalah seseorang menggunakan sepatu panas yang kalau manusia pakai itu langsung seketika otaknya mendidih. Bagaimana panasnya itu? Itu di dalam riwayat siksaan yang paling ringan. Paling ringan. Dan masih banyak ya, sifat-sifat atau ciri-ciri tentang api neraka di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk. Hak kembali ke mana? Nara. Tidak ada yang masuk ke dalam api neraka illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Al-ashqa di dalam bahasa Arab itu bentuk isim apa ya tulab? Isim tafdil yang artinya paling, orang yang paling celaka. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam api neraka adalah orang yang sangat-sangat celaka. Yakni qadarat lahu syaqawa, ya, orang yang paling celaka. Wa syaqawa daddus sa'ada. Celaka itu lawannya bahagia. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang-orang yang celaka, fa finnar, maka tempatnya di dalam neraka. Dan firman Allah di ayat yang lain, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, adapun orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang, fafil jannah, maka tempatnya berada di surga. Fal muradu bil ashqa, dan ini maksud dengan orang yang paling celaka dalam ayat ini alladzi lam tuktab lahu sa'ada, adalah orang yang tidak ditetapkan baginya kesenangan, kebahagiaan. Hada huwa alladhi yasla an-nar alladhi taladha. Inilah ciri orang yang akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Para ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka membaca ayat-ayat tentang neraka, itu mereka menangis. Menangis. Kenapa? Mereka mengingat, mereka mencoba merasakan. Ini kurangnya kita di zaman sekarang, kita membaca tanpa menghayati, sehingga kurang dampaknya Al-Quran terhadap diri kita. Ulama-ulama terdahulu mereka mentadabburi, mempelajari tafsirnya, sehingga apa yang mereka baca itu mereka pahami dan mereka praktekkan. Bukan hanya dibaca, ya tulab. Al-Quranul Karim tidak hanya di tenggorokan. Al-Quranul Karim perlu kita pahami,
perlu kita pahami maknanya sehingga Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Al-Quran memberikan warna terhadap perilaku kita. Banyak penghafal Quran tetapi tidak membawa nilai-nilai Al-Quran. Ini berarti hanya di tenggorokan saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga kalian perlu memahami apa yang kalian baca. Dan ketika orang-orang yang mencoba memahami makna-makna Al-Quran, maka ketika dia membaca Al-Quran, dia akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertambah rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis mengenai seorang penghafal Quran yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, bukan hanya penghafal Quran, tetapi di dalam lanjutan hadisnya wa amila, orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya, mengamalkan Al-Qurannya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan siapa itu orang yang paling celaka. Dijelaskan di ayat selanjutnya siapa itu al-ashqa, siapa itu orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan, orang yang mendustakan, wa tawalla, dan yang berpaling. At-takdzibu fi muqabilil khabar, yaitu mendustakan ketika mendapatkan kabar, mendapatkan berita, mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang paling celaka. Telah datang kebenaran kepadanya, tapi dia tidak menerima kebenaran itu. Tertutup hatinya untuk menerima kebaikan, tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Wa tawalla, dan berpaling ketika memperoleh perintah dan larangan. Tahu ini adalah kewajiban, dia tinggalkan. Tahu ini adalah larangan, dia kerjakan. Inilah orang-orang yang celaka. Sehingga tanggung jawab orang yang berilmu itu lebih berat. Kenapa? Dia tahu ilmunya, akan ditanya tentang ilmunya. Kau tahu hukumnya, kenapa kau melanggar? Ini bahaya. Jadi yang dimaksud dengan al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan dan yang berpaling. Fahada kadzdzabal khabara wa lam yasduq, dia mendustakan kabar dan tidak percaya, tidak membenarkan. Dikatakan kepada mereka, kalau orang-orang yang mendustakan agama, ketika ditanya, innaka satub'asu, sesungguhnya engkau akan dibangkitkan setelah matimu. Apa yang mereka katakan? Qala la ub'asu
Orang yang mendustakan mengatakan saya tidak akan pernah dibangkitkan setelah mati. Dia dustakan. Ketika dikatakan kepada mereka, hunaka jannatun wa nar. Setelah matimu ada surga dan neraka. Apa yang mereka katakan? Qala laisa hunaka jannah wa nar. Tidak ada surga dan neraka. Itu mendustakan. Hada takdzib. Inilah yang dinamakan dengan pendustaan. Tidak percaya. Allah sudah katakan kalau kau mati kau akan dibangkitkan dan akan dihitung semua amalan. Apa yang engkau lakukan di dunia akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawalla yakni a'rada an ta'atillah. Tawalla artinya adalah a'rada, menolak, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya salat wajib, dia tinggalkan. Dia tahu bahwasanya belajar itu wajib, dia tinggalkan. Bahaya kita masuk dalam kategori tawalla. Menolak, berpaling. Wa a'rada amma ja'at bihi rusuluh, dan menolak semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Sunnah-sunnah Nabi dia tolak. Dia berpaling dari sunnah-sunnah Nabi. Hada huwa syaqiyyu. Inilah ciri-ciri orang yang celaka. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuha. Sayujannabuha artinya kelak akan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka? Adalah al-atqa, adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu melakukan maksiat dan dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Inilah orang-orang yang bertakwa. Bukan kalau ada ustaz baru sholat. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Bukan ustaz, bukan CCTV, tetapi ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat kemudian dilihat oleh manusia, malu tidak kita? Malu. Tapi kita tidak malu kalau Allah melihat kita melakukan maksiat. Kalau kita sudah menanamkan sifat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, maka kita tidak akan pernah melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Jadi ilmu yang kita pelajari
itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat kita semakin pintar, membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya semua apa yang pernah kita lakukan. Kita pernah menyakiti teman kita, kita pernah mencuri pakai anunya teman kita. Ingat, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tercatat. Mungkin tidak tercatat poinnya di ustaz, ingat itu dicatat oleh malaikat. Jangan main-main. Wa sayujannabuha al-atqa, dan akan dijauhkan api neraka dari orang-orang yang bertakwa, orang yang sangat bertakwa. Ya, atqa sama dengan al-ashqa, bentuk isim tafdil, artinya yang paling bertakwa, ya, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ittaqallaha haqqa tuqatih, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian dijelaskan sifat-sifatnya orang bertakwa, di antaranya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang menafkahkan, memberikan hartanya, yatazakka, untuk membersihkan. Dia berikan zakat, sedekah, semuanya niatnya adalah untuk mensucikan hartanya, untuk membersihkan hartanya. Yu'ti malahu man yastahiq, dia memberikan hartanya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ala wajhin yatazakka bihi, dengan tujuan untuk membersihkan hartanya, mensucikan hartanya. Karena kita tidak tahu, boleh jadi apa yang kita miliki ada sesuatu yang kita tidak tahu, apa itu hal syubhat, ya, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan kewajiban kita berupa zakat, ya, sunnah-sunnah, ya, sedekah dan lain sebagainya. Kita niatnya bukan untuk lain-lain kecuali hanya untuk membersihkan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari harta mereka berupa zakat, ya, tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa shalli alaihim, dan doakan mereka, inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa kamu itu adalah ketenangan, ketentraman untuk mereka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, memberikan faedah juga, ya, annahu la yubdhir wa la yabkhalu, ya, ya, agar supaya manusia itu tidak, ya, berlebihan, tidak mubazir, wala yabkhalu, dan tidak kikir, tengah-tengah. Tidak juga menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya, dan juga tidak kikir sekali. Itulah agama, tengah-tengah, ya, wasata.
Wa inna ma yu'til mal ala wajhin yakunu bihi tazkiyah. Akan tetapi kita memberikan harta, mengeluarkan harta dengan tujuan untuk membersihkan. Wa dhabitu dzalika ma dzakarahu Allah fi suratil Furqan. Adapun patokannya ya, bagaimana cara yang tepat ketika kita ingin menginfakkan, mengeluarkan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Adapun orang-orang idza anfaqu, apabila mereka menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Beli baju kaos seharga ratusan juta, ini tidak boleh dalam agama ya. Berlebihan ya. Ada batasnya. Walam yaqturu, jangan juga terlalu kikir ya. Ada jiwanya tapi tidak mau beli baju robek-robek dipakai, itu juga tidak boleh ya. Berada di tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kikir ya. Wa kana baina dzalika qawama ya. Itu adalah pembelanjaan yang berada di tengah-tengah ya. Najidu ba'dhan nas yu'tihullahu malan. Kita mendapati sebahagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada mereka, walakinnahu yabkhalu, akan tetapi dia kikir, yaqtur, kikir, hatta alwajib alaihi li zaujatihi wa auladihi wa qaribihi la yaqum bi, bahkan kewajibannya terhadap istrinya, anaknya, keluarganya dia tidak tunaikan. Ini kikir namanya. Kikir. Tidak boleh ya. Wa nara ba'dhan nas, kita juga mendapati sebagian manusia, qaddarallahu alaihi rizq, dibatasi rezekinya, tidak diberikan berlebihan ya. Wa dayyaqa alaihi ba'du syai', diberikan kesederhanaan ya. Wa ma'a hadza, walaupun demikian hidupnya sederhana, yadhabu yatadinu minan nas, tetapi dia pergi meminjam uang, min ajali ayyukmila baita, dia pinjam uang untuk memperbaiki rumahnya, memperindah rumahnya, hatta yakunu misla baiti fulan, supaya rumahnya itu sama seperti orang itu. Diberikan kecukupan harta tapi pinjam uang, ini artinya berlebihan ya. Diberikan uang tidak banyak ya. Itu saja kita nikmati, jangan memaksa ya, untuk mengikuti, meniru orang lain. Nah, ini bertentangan dengan agama ya. Dia pinjam uang untuk memperindah rumahnya, au min ajali an yashtariya siyaratan, atau meminjam untuk membeli mobil mewah. Ini juga tidak boleh. Kalau ada uang untuk beli motor saja, jangan beli mobil. Karena ketika kita beli mobil dan dipinjam, nah ini melanggar ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wa kada al-manhajain wa tariqain, kedua cara dan metode ini yang kita sebutkan tadi, manhajun batilun, merupakan metode yang salah, cara hidup yang salah. Yang pertama tadi disebutkan, yang kita sebutkan itu orang yang pelit, bahkan ada uangnya tapi tidak mau memberikan kepada istri dan anaknya. Ini pelit ya. Yang kedua, afrat, berlebihan sekali ya.
sangat berlebihan. Tidak ada uangnya, dia pinjam untuk membuat dirinya kelihatan besar dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Maka dalam syariat, wal wajibu 'alal insan, maka yang menjadi kewajiban bagi manusia, ayyakuna infaquhu bihasbi halihi, hendaknya dia menginfakkan sesuai dengan kondisinya, ya. Sesuai dengan kondisinya, ya. Tidak kikir dan tidak berlebihan. Fa in qala qail, jika ada yang bertanya, hal yajuzu an yatadinal insanu liyatasaddaq, apakah boleh manusia berhutang untuk bersedekah? Apakah boleh berhutang, dia berhutang untuk bersedekah? Fal jawabu, maka jawabannya la, tidak boleh. Memang bagus maksudnya untuk bersedekah, tapi masalahnya tidak sesuai dengan keadaannya. Apa jawabannya? Li'anna shadaqata tatawwu', karena sedekah itu hukumnya sunnah. Wal iltizamud dain khatarun 'azimun, dan membiasakan berhutang itu dalam agama sangat bahaya, sangat berbahaya. Lebih baik hidup sederhana tapi tidak ada utang, ya, daripada kelihatan banyak tapi bukan duitnya. Bahkan meskipun niat kita baik untuk melaksanakan sedekah, membagi-bagi, tapi kalau itu berhutang, itu tidak boleh. Karena sedekah hukumnya sunnah, sedangkan melunasi hutang itu wajib hukumnya. Li'anna al-insan laysa bil amri, li'anna ad-dain laysa bil amri al-mahin, karena hutang itu bukan sesuatu yang biasa. Fal insanu idza mata wa alaihi dain, manusia jika dia mati dan memiliki hutang, ya, fa inna nafsahu muta'alliqatun bidainihi hatta yuqdi anhu, karena manusia ketika meninggal kemudian ada hutangnya, maka jiwanya itu tergantung, muta'alliq, ya, hingga dia dilunasi hutangnya, hingga dilunasi hutangnya. Sehingga ketika kita belajar ilmu warisan, ketika ada yang meninggal dan kemudian memiliki ahli waris, maka yang harus dilakukan oleh ahli waris melunasi hutangnya si mayit. Tidak boleh membagi harta warisan ketika masih ada utangnya si mayit. Itu kewajiban. Jadi ingat-ingat ya. Ketika ada meninggal di keluarga kita, tanya dulu, masih ada utangnya tidak? Kalau masih ada utangnya, lunasi utangnya meskipun tidak meninggalkan harta kepada kita. Ya. Jangan langsung dibagi. Kasihan. Jiwanya itu belum diterima karena belum dilunasi hutangnya. Wa kasirun minal warisa, begitu banyak ahli waris, la yahtammu bidainil mayit, tidak mempedulikan utangnya si mayit, ya, tidak mempedulikan utangnya si mayit. Yang dia pikirkan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini bahaya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza quddimat ilaihi janazah, jika ada si mayit ya
dibawakan kepada Nabi untuk disolati, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sa'ala alaihi dainun lahu wafa. Apakah si mayit ini ada utang atau tidak? Kalau ada utangnya, apa sudah dilunasi atau tidak? Nah, itu yang dilakukan Nabi pertama. Fa in qalu, jika orang yang ada di situ mengatakan la, tidak ada utangnya, maka Nabi katakan sallu ala sahibikum, solati itu sahabatmu, solati. Aman ji berarti ya, tidak ada utangnya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna syahadata fi sabilillah, bahwasanya orang yang syahid mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, tughfaru kulli syai, semua dosanya dihapus, diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali utang, kecuali utang. Fadainu amruhu azimun, maka utang adalah sesuatu yang sangat bahaya ya. La yajuzu lil insani an yatahawana bihi, tidak boleh bagi manusia untuk menganggap remeh hal utang ya. Harus tanamkan dalam prinsip kita ya. Biar sederhana tapi tidak memiliki utang ya. Nabi kalau tahu bahwasanya ada orang yang mau disolati kemudian masih ada utangnya dan belum dilunasi, Nabi tidak mau solati. Nabi tidak mau solati, lunasi dia utangnya. Itu artinya apa? Ini merupakan sesuatu yang sangat ya, bahaya. Maka Islam mengajarkan kepada kita tentang gaya hidup yang benar ya, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Kemudian summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya tujza, yang harus dibalas ya. Tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat atau memberikan suatu pemberian yang menuntut harus dibalas ya. Ya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, yang memberikan kepada orang karena ikhlas. Tidak juga kita memberikan kepada orang agar orang itu membalas kepada kita, berikan balasan kepada kita. Kita memberikan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni annahu la yu'til mal mukafa'atan ala ni'matin sabiqatin min syakhsin ya. Artinya dia tidak memberikan sedekah atau memberikan apa yang dia miliki karena memberi balasan atau menuntut balasan ya. Atau memberikan karena ya, memberikan kepada orang karena orang ini pernah memberikan kepadanya. Falaisa li ahadin alaihi fadlun hatta yu'tiyahu mukafa'atan ya. Tetapi lakinnahu yu'ti ibtigha'a wajhillah, dia memberikan hartanya bersedekah ibtigha'a wajhillah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, itu sebabnya Allah berfirman illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, dia tidak memberikan hartanya, tidak mensedekahkan hartanya kecuali ibtigha, mengharap ya, pahala atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Rabbil a'la, Tuhan yang maha tinggi.
fahuwa la yunfiqu illa talaba wajhillah. Dia tidak membelanjakan, memberikan kecuali menuntut, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ai talabal usul ila dari karamatillah. Dia memberikan hartanya untuk menuntut agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda. Kelak dia akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesenangan, kepuasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yani sawfa yurdihu Allah azza wa jalla bima yu'tihi minas sawabil katsiri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, akan meridhoi orang-orang yang bertakwa terhadap apa yang telah mereka berikan dari hartanya. Allah akan balas dengan pahala yang begitu besar. Dan pengarang menutup tafsir dalam surah Al-Lail ini dengan berdoa, nas'alullaha an yaj'alana, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaj'alana, agar menjadikan kita semuanya min haula'il bararah, di antara orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, al-athhar, orang-orang yang suci hatinya, al-kiram, orang-orang yang dermawan. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita menyelesaikan tafsir dari surah Al-Lail. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Ad-Duha. InsyaAllah akan ada ujian tafsir ya. Jadi kita akan ujian mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kisi-kisinya tafsir, pelajari semua surah yang telah dijelaskan. Sedikit, berapa surah? 3. Pelajari baik-baik artinya, dan ada beberapa yang akan diminta kisah-kisah yang terkandung dalam sebuah ayat ya. Saya kasih permudah lagi, perdalam di surah Asy-Syams. Pelajari baik-baik tafsir, terjemahan surah Asy-Syams. Faham tu? Jadi nanti kalian ada rapor, orang tua akan lihat, perlihatkan nilai terbaikmu ya. Belajar baik-baik. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.